Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Berikut saya jelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari kutipan. Definisi kutipan adalah mengambil ide, fakta, atau pernyataan dari sumber lain. Kutipan adalah pengambilan kalimat, pendapat, atau gagasan dari sumber lain untuk memperkuat argumen dalam karya ilmiah. Kutipan menunjukkan penghargaan terhadap sumber dan menghindari plagiarisme. Tujuan kutipan dalam karya ilmiah yaitu mendukung argumen, memberikan bukti, dan menghindari plagiarisme. Pentingnya etika penulisan adalah pengakuan penulis asli dan menjaga integritas akademik. Berikutnya adalah jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang mengambil kata demi kata dari sumber asli tanpa mengubahnya sedikitpun. Ciri-cirinya antara lain menggunakan teks asli dari sumber, harus memakai tanda kutip, dan menyertakan rujukan secara detail seperti nama penulis, tahun, dan halaman sumber. Kutipan langsung ini biasanya digunakan ketika kita ingin menegaskan suatu pernyataan penting dari sumber atau mengutip definisi yang tidak bisa diubah. Yang kedua, pada aspek format, kutipan langsung dalam tanda kutip, sedangkan kutipan tidak langsung tanpa tanda kutip. Aspek yang ketiga yaitu keaslian kata. Kutipan langsung wajib dipertahankan, sedangkan kutipan tidak langsung diinterpretasi ulang. Aspek yang terakhir, yang keempat, yaitu persyaratan referensi. Kutipan langsung nama, tahun, halaman, atau paragraf, sedangkan kutipan tidak langsung semua menyantumkan nama dan tahun. Perbedaan kunci dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, dari segi aspek panjang, kutipan langsung sama persis dengan sumber, sedangkan kutipan tidak langsung bervariasi atau lebih ringkas. Yang kedua, pada aspek format, kutipan langsung dalam tanda kutip, sedangkan kutipan tidak langsung tanpa tanda kutip. Aspek yang ketiga yaitu keaslian kata. Kutipan langsung wajib dipertahankan, sedangkan kutipan tidak langsung diinterpretasi ulang. Aspek yang terakhir, yang keempat, yaitu persyaratan referensi. Kutipan langsung nama, tahun, halaman, atau paragraf, sedangkan kutipan tidak langsung semua menyantumkan nama dan tahun. Teknik penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua. Ada kutipan singkat dan kutipan blok. Kutipan singkat yaitu terintegrasi langsung dalam paragraf, yang kemudian diapit oleh tanda kutip ganda. Sertakan atribusi sumber seperti penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, kredibilitas riset bergantung pada kejujuran intelektual. Sumbernya Biteskar tahun 2003 halaman 1. Yang kemudian ada kutipan blok. Blok terpisah disajikan sebagai blok teks terpisah, kemudian tidak menggunakan tanda kutip. Selanjutnya, inden dari margin kiri utama, dan terakhir atribusi sumber tetap wajib. Contohnya, plagiarisme adalah representasi bahasa, pemikiran, ide, atau ekspresi orang lain sebagai karya asli sendiri. Sumbernya Wikipedia. Teknik penulisan kutipan tidak langsung atau parafrasi. Dalam teknik penulisan kutipan tidak langsung atau parafrasi, ada yang namanya prinsip dasar parafrasi, yaitu memahami esensi gagasan asli dan kemudian menyajikan kembali dengan gaya bahasa sendiri. Dalam parafrasi, pentingnya mencantumkan sumbernya, dan kemudian ada yang namanya langkah-langkah parafrasi yang efektif. Yang pertama, membaca materi secara cermat. Kedua, memahami inti dari konteks yang sedang dibahas. Ketiga, menulis ulang dengan kata-kata sendiri. Dan yang keempat, membandingkan dengan teks asli. Pastikan berbeda. Sistem penulisan kutipan.
Gaya Chicago atau Turabian, pendekatan humaniora, catatan kaki atau catatan akhir, bibliografi terperinci. Gaya APA, pendekatan ilmu sosial dan sains, kutipan dalam teks atau penulisan tahun, daftar pustaka. Gaya MLA, pendekatan humaniora dan sastra, kutipan dalam teks atau penulisan nomor halaman, daftar karya yang dikutip. Gaya Harvard, pendekatan umum atau sering digunakan di UK, kutipan dalam teks atau penulisan tahun, daftar referensi. Pentingnya mengutip, menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme, memberikan kredit kepada sumber asli, kemungkinan pembaca melacak informasi. Contoh penerapan kutipan. Kutipan langsung dalam teks, integrasi penuh kalimat, penggunaan kata-kata asli penulis untuk mendukung argumen utama. Kutipan blok. Untuk kutipan lebih dari 40 kata, format terpisah tanpa tanda kutip. Kutipan tidak langsung dalam teks. Paraphrase, menyajikan ide orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Ringkasan, meringkas poin-poin utama dari sumber yang lebih panjang. Kesalahan umum dan pencegahan. Kesalahan umum, mengutip tanpa atribusi yang benar. Paraphrasing terlalu dekat dengan sumber asli. Self-plagiarisme atau menggunakan karya sendiri tanpa referensi. Cara menghindari, selalu catat sumber saat riset, gunakan alat deteksi plagiarisme, dan pahami dan terapkan gaya kutipan yang benar. Praktik terbaik dan etika plagiarisme. 1. Kapan harus mengutip? Data dan fakta unik, pendapat ahli utan temuan, teori pendukung, dan penelitian khusus. Yang kedua, pencegahan plagiarisme. Dapat memahami definisi jelas, gunakan alat deteksi, dan latih paragrafising etis. Yang ketiga, konsekuensi berat. Dapat mendapatkan sanksi akademik, 0 atau skors, implikasi hukum, hak cipta, dan rusaknya reputasi. Yang terakhir, tips dan efektif beretika. Kutipan langsung dan tidak langsung, pilih gaya citasi, dan buat biografi akurat.